semua, balik lagi di channel YouTube Rizky Virus. Di video kali ini aku bakal nge-unboxing Mini 4 WD merek Jepin lagi ya teman-teman. Dan kali ini adalah Sonic Saber dengan Super One Chassis. Daripada penasaran gimana isinya, langsung aja kita unboxing. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu. Oke, thank you udah subscribe. Langsung aja kita ke meja unboxing, let's go. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di meja unboxing. Dan ini dia kit Mini 4 WD merek Jepin Sonic Saber ya teman-teman. Dan untuk kali ini kita dapat yang Super One Chassis ya. Dan untuk Super One Chassis di Jepin ini kita bakal dapat extra item ya, atau extra part ya. Ini buat pelindung atau bagian bumper depan sini ya teman-teman. Terus untuk bagian samping nggak ada yang berbeda ya dari yang sebelum-sebelumnya ya. Bagian samping sini juga cuma nampilin gambar kit. Terus untuk bagian belakang adalah manual interaction cara perakitan Mini 4 WD nya. Oke, daripada berlama-lama langsung aja kita unboxing, let's go. Oke teman-teman, untuk kit Mini 4 WD merek Jepin ini seperti biasa ya, dia dilindungin pakai plastik kayak gini ya. Jadi kita harus buka dulu bagian plastiknya. Ini langsung aku robek aja ya teman-teman. Jadi ini biasanya untuk manual interaction kan di kertas ini dia di bagian belakang ya. Jadi sebenarnya sih agak ribet ya, jadi harus noleh-noleh ke belakang. Cuman nggak apa-apa sih, ini demi menghemat kayaknya ya. Dengan budget lebih murah dia bisa menghemat sedikit ya teman-teman, padahal bagian kertas saja. Oke teman-teman, ini dia isi dari boxnya teman-teman. Ini untuk boxnya aku taruh di sini. Terus nih kita dapat sih bagian body ya, body, terus bagian rodanya, bagian ban, velg, sama gearboxnya teman-teman dijadiin satu kayak gini ya, nggak dipisah ya. Jadi ini jadi satu semua. Terus kita juga dapat sasis si Super One nya teman-teman, sasis Super One. Terus dapat juga nih rollernya ya, roller. Terus ini kita juga dapat perintilannya kayak grease. Ini ada subnya, ada gearnya dan lain-lain. Lanjut kita juga dapat si terminalnya ya. Ini buat konektor antara si motor sama si baterai ya nanti. Oke. Terus kita juga dapat nih stikernya teman-teman. Nanti stikernya kita coba pasang ya. Terus seperti biasa kalau untuk KW-KW-an atau bootleg atau yang merek-merek Cina ini kita dapat obeng kecil ya. Jadi ini kepake banget nanti. Aku udah berapa biji ya punya obeng ini dapat dari yang KW-an. Cuman lumayan bisa kepake teman-teman. Terus untuk stikernya tadi teman-teman bisa lihat tuh ya. Jadi untuk bagian sayapnya itu nanti kita bisa pasang pilih ya. Ada yang mode TRF Victory ini atau yang mode si Sonic Saber biasa ya. Cuman nanti aku pakai yang Sonic Saber biasa aja biar nostalgianya dapat. Oke, daripada berlama-lama langsung aja kita rakit, let's go. Oke, pertama-tama kita bakal rakit di bagian ini dulu ya teman-teman, body ya. Ini bagian body aku bakal rakit. Nanti ini gampang sih bagian body, nanti stikernya aja yang aku percepat ya. Jadi ini untuk rakit bagian body ini termasuk gampang ya teman-teman. Jadi ini part paling gampang buat dirakit adalah body ya teman-teman. Nanti lanjut ke bagian gearbox dan sasisnya ya, ke sasis. Terus ini nanti tinggal pasang kayak gini ya teman-teman. Kebalik kayak gini ya untuk pemasangannya, cuman gampang sih tinggal diklep kayak gini. Udah, terus nih simple banget ya. Tapi nanti aku bakal pasangin stiker dulu ya biar cakep ya teman-teman. Terus lanjut ini kita coba pasang bagian velg ya. Ini sengaja nggak aku percepat dulu ya karena ini ngetes ya kita berapa bagus part-part KW ini ya teman-teman. Karena beberapa kali aku dapat sih untuk merek Jepin ini oke ya teman-teman, nggak ada masalah. Ini untuk pemasangannya juga gampang. Terus untuk part-partnya juga presisi ya. Jadi buat teman-teman yang sekadar pengen koleksi atau pengen punya itu bisa beli merek Jepin ini ya. Aku saranin sih, lumayan aku saranin ya karena kepake banget. Jadi buat teman-teman yang pengen nostalgia, pengen punya kit Mini 4 WD atau Tamiya ya kita dulu kenalnya ya, ini bisa beli yang merek Jepin ini ya teman-teman. Untuk harganya itu aku kemarin dapat di kisaran 50 ribuan ya. Jadi masih oke banget di kantong. Oke, ini untuk gampang banget ya, udah tinggal ditarik. Sebenarnya bisa sih nggak pakai pemotong bisa ya teman-teman, cuman aku lebih enak aja pakai pemotong biar nggak ada yang nggak ada yang nongol-nongol kayak gitu loh sisa potongannya, jadi lebih rapi aja. Oke, terus tinggal kita pasangin ya teman-teman. Untuk bagian bannya ini velg depan ini bannya lebih tebal ya, jadi ini velg bagian belakang ya teman-teman. Jadi masukin tuh, dia gampang ya. Walaupun KW untuk merek si Jepin ini oke teman-teman. Jadi untuk perakitannya juga gampang, nggak nyusahin ya. Jadi buat teman-teman ini cocok banget buat memulai awal baru ya, memulai untuk ngoleksi lagi ya untuk si kit Mini 4 WD atau Tamiya ini ya teman-teman, yang kita kenal sampai saat ini tuh bilangnya rata-rata sih bilangnya Tamiya ya, bukan kit Mini 4 WD ya. Terus nah ini bagian uniknya teman-teman yang
ada di box itu ya. Nih keluarin dulu. Oke, ini aku rapin dulu ya untuk bagian sampahnya. Terus untuk bagian yang uniknya tadi yang aku bilang di video awal tadi, ini si Jepin itu ngeluarin ini ya teman-teman. Dan ini adalah part yang nggak ada di versi originalnya ya. Versi original Tamiya ini partnya nggak ada ya. Ini adalah pelindung bumper ya. Jadi kalau dulu kan yang untuk si sasis Super One itu tuh gampang patah di bagian sini ya teman-teman. Jadi itu nanti di cover sama ini nih. Bagusnya itu nanti dibikinin sama si siapa ini, si Jepin ini dibikin cover tuh. Jadi nanti tinggal dimasukin kayak gini, tinggal di lock, dia bakal jadi cover bumpernya ya. Jadi bagus ini, sebuah inovasi dari KW untuk ori sebenarnya sih. Seharusnya nih ori bisa nyontek si KW ya, kebalik ya ini ya. Oke, daripada berlama-lama ini langsung aku rakit aja ya semuanya. Jadi videonya aku percepat biar nggak ngebosenin. Oke, let's go. Oke teman-teman, ini dia kit Mini 4WD Sonic Saber merek Jepin yang sudah aku rakit ya. Dan untuk keseluruhan ini oke banget ya, nggak ada masalah pas pemasangan, jadi ini termasuk oke. Terus untuk stikernya juga presisi ya teman-teman, cuman aku sedikit memasangnya itu kurang rapi ya di akunya. Cuman untuk stikernya sih oke ya, nggak ada masalah, semuanya presisi ya sebenarnya. Terus untuk bagian ban tadi sayangnya cuman agak keras ya waktu pemasangan. Terus untuk yang produk cetakannya itu nggak ada masalah ya teman-teman, sasisnya juga lurus nggak melengkung. Terus untuk bagian cetakannya juga nggak ada yang luber ya, seperti biasa untuk merek Jepin ini termasuk bagus ya teman-teman. Terus untuk engine-nya tadi juga udah aku cek ya, itu berfungsi dengan baik semua ya, jadi nggak ada masalah. Terus kita coba cek sekali lagi nih untuk engine-nya ya teman-teman. Dan untuk engine-nya ini dia seperti biasa speed dinamonya kalau untuk merek-merek yang bootleg atau KW ini biasanya lebih cepat daripada yang standar Mabuchi ya atau yang SMC. Terus di sini lebih bagus ya teman-teman untuk pengunci pengunci baterainya. Di sini ada tulisannya tuh Super One ya, nama sasisnya. Kalau yang ori setauku sih nggak ada ya. Terus sama yang bagian ini juga ada pengunci pengunci dinamonya ya. Jadi ini bener-bener inovasi nih untuk si Jepin ini ya, melebihi yang ori nih. Lebih bagus kayaknya daripada yang ori. Cuman untuk kualitas plastik sih otomatis biasanya sih beda ya, lebih bagus yang ori. Cuman untuk idenya nih unik ya teman-teman. Untuk bumpernya ini nih teman-teman bisa lihat ya, untuk bagian bumpernya ini dia bagus nih dipakein kayak gini nih, jadi nggak gampang patah untuk bagian bumper yang muka ini ya. Jadi dia pakai pelindung bumper ini, jadi menguatkan ya, jadi kalau ketabrak dia nggak gampang patah. Terus ini kita langsung aja cek engine. Untuk engine nggak ada masalah teman-teman. Untuk ban juga dia nggak pengkang ya, presisi ya, jadi nggak kalau jalan dia nggak goyang-goyang ya. Jadi ini posisi bannya juga oke ya, nggak ada masalah. Terus untuk bagian gearnya juga tuh dia nggak masalah, ngegigit semua, nggak ada yang loss, dinamonya atau gearnya nggak ada yang loss ya. Jadi ini oke banget untuk di harga 50 ribuan. Oke, segini dulu untuk review dan unboxingnya. Buat teman-teman yang suka jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasi, karena setiap kali aku upload video baru teman-teman bakal dapat notifikasi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Aku Rizky Pirus, bye bye.